Om Swastiastu. Halo sahabat rumah belajar, perkenalkan nama saya Ninyoman Maheni dari SMP Petra Berkat, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Nah, semenjak Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo menyerukan untuk bekerja dan belajar dari rumah, maka tempat ini menjadi tempat kerja saya selama kegiatan pembelajaran di rumah. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari rumah ini berarti tidak adanya lagi tatap muka secara langsung yang dilakukan di sekolah. Maka dari itu kita harus beralih ke metode daring. Sebagai seorang pendidik, mengajar dari rumah itu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Karena pada situasi saat ini peran kita sebagai guru masih sangat diperlukan. Maka dari itu saya selaku guru ingin melakukan tugas dan tanggung jawab yang terbaik untuk anak-anak kita walaupun belajar dari rumah. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai dari rumah, saya bersama guru-guru yang lain menyamakan persepsi media apa yang akan kita gunakan agar tidak membingungkan bagi siswa. Media yang kita gunakan yaitu Google Classroom, di mana Google Classroom ini dijadikan sebagai pusat informasi kegiatan pembelajaran. Nah, karena itu saya menggunakan beberapa fitur untuk pembelajaran. Yang pertama yaitu Google Classroom. Kedua, menggunakan WhatsApp dan juga Zoom sebagai media komunikasi lainnya. Yang ketiga, untuk pembuatan kuis saya menggunakan Google Form atau menggunakan Quizzes. Dan yang keempat, tidak kalah penting, yaitu sumber belajarnya. Sumber belajar yang saya gunakan yaitu ada yang berasal dari YouTube, ada video pembelajaran yang saya buat secara mandiri, dan tidak kalah pentingnya sumber belajar yang saya gunakan berasal dari rumah belajar. Nah, bagaimana proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan? Yang pertama yaitu saya melakukan absensi. Ya, ini dilakukan di Google Classroom. Yang kedua yaitu saya menggunakan pembelajaran model problem based learning. Sintak pembelajaran problem based learning yang pertama adalah konsep dasar. Di dalam konsep dasar ini, saya menginformasikan konsep dasar pengetahuan kepada siswa, juga berupa instruksi apa yang harus dilaksanakan oleh siswa dan juga sumber-sumber yang akan digunakan. Yang kedua, definisi masalah. Definisi masalah ini diinformasikan secara terinci di dalam Google Classroom. Yang ketiga yaitu pembelajaran mandiri. Di sini siswa diberikan secara mandiri mengeksplor pengetahuannya sesuai dengan instruksi yang diberikan. Nah, di sini saya menggunakan beberapa sumber belajar, yaitu dari video yang saya buat secara mandiri dan juga dari rumah belajar. Yang keempat yaitu pertukaran pengetahuan. Saya menggunakan media WhatsApp untuk sharing atau menggunakan media Zoom. Jadi di sana saya bisa secara langsung meminta siswa untuk memberikan tanggapannya atau masalah-masalah yang dia peroleh pada saat pembelajaran secara mandiri. Yang terakhir, yang kelima adalah penilaian. Di dalam penilaian saya memberikan kuis kepada anak-anak yang saya buat melalui Quizzes ataupun Google Form. Atau penugasan juga bisa saya berikan dalam bentuk pembuatan mind mapping ataupun juga video. Berikut adalah video testimoni seorang siswa yang sudah menggunakan sumber belajar dari rumah belajar. Halo sahabat rumah belajar, perkenalkan nama saya Wayan Freya Glorifika. Pembelajaran di sekolah saya selama kegiatan belajar di rumah menggunakan fitur Google Classroom. Secara inovatif, guru saya memberikan materi dari berbagai sumber. Ada video yang dibuat oleh guru saya sendiri dan ada video dari rumah
belajar. Ketika saya membuka fitur rumah belajar, ternyata banyak hal yang dapat saya pelajari dan membantu saya dalam belajar pelajaran matematika dan lainnya. Terima kasih rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Dalam melakukan kegiatan pembelajaran seperti ini, yang terpenting adalah sumber belajar yang tepat. Adapun sumber belajar yang saya gunakan salah satunya adalah rumah belajar. Sebelumnya, saya berulang kali mencari sumber belajar yang baik untuk anak-anak dari YouTube ataupun dari sumber yang lain. Hingga akhirnya saya berinisiatif membuat video pembelajaran secara mandiri. Dan hingga akhirnya saya membuka situs rumah belajar. Di dalam situs rumah belajar ternyata banyak sekali referensi yang membantu saya untuk mengajar dari rumah. Selain fitur sumber belajar yang dapat saya peroleh dari rumah belajar, banyak fitur utama lainnya seperti bank soal, kelas maya, dan juga lab maya. Selain itu, ada fitur pendukung lainnya seperti peta budaya, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, dan masih banyak yang lainnya. Fitur yang terdapat di dalam rumah belajar sangat membantu kita dan banyak manfaat yang kita peroleh. Terima kasih rumah belajar. Rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Om Santi 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 Om. Rumah belajar, belajar asyik bersama rumah belajar.